Pak Ihsan, beliau Pak Ihsan. Kemudian lagi Pak Syafi'i. Beliau ini orang-orang jauh, luar pulau. Bukan ya Pak? Tetangga. Tapi tetap Jawa. Tetap Jawa. Biar jauh tetap Jawa. Yang saya hormati Pak Ihsan dan PI yang saya banggakan guru para wakil yang sudah hadir untuk mendampingi saya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita memiliki kesempatan kita untuk hidup dengan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita mungkin banyak yang kurang sehat ya. Ini di sekolah lagi ada beberapa bukan cuma di kami, tapi kalau di unit lain malah banyak yang nggak masuk ya. Anak-anak juga yang ini bodoh kan di sidang belum ada yang tapi kita tetap bersyukur bahwa seberapa pun namanya kita ternyata sehat kita lebih lama ya, tetap surplus gitu ternyata sehat kita mudah-mudahan tetap menggunakan nikmat sehat ini dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah sekaligus menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama. Salam dan salam harus saya sampaikan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saya bisa bersalawat ini memberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kesempatan mendapatkan syafaatnya sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati untuk mempersingkat waktu mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di kita sebelum memulai ada barang-barang murojaah aja ya surah apa nih dipimpin Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Bacaan yang kita antara kebiasaan itu setiap acara apapun kegiatan rapat apa selalu dengan dibuka baca murojaah karena teman-teman ini kalau di yayasan kita wajib punya hafalan meskipun ada yang sudah 2 juz tapi ada juga yang baru berapa surah gitu. Kita selalu murojaah supaya teman-teman itu terpelajar kalau sama kalau sudah waktu azan semuanya nggak ada aktivitas semua harus beranjak. Baik, saya sampaikan selamat datang kepada peserta ya. Ada Pak Ihsan dan Pak. Mudah-mudahan kegiatan kita pada diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan presentasi ini akan maju semangat kita untuk senantiasa berbenah. Nah, kita sekolah swasta ya harus terus berbenah, terus maju. Nah,
untuk mempersingkat waktu, eh, saya memperkenalkan teman-teman ini. Ya, mereka ya ini di nanti kalau Pak Syafiq tutup ini sudah tahu namanya gitu sama Pak Ihsan gitu. Kalau saya sendiri udah kenal sama Pak Ihsan sama Pak Syafiq. Saya Sudianto. Saya baru di tahun kelima ya di SMA sebelumnya saya kepala SD. Lanjut, silahkan. Perkenalkan langsung aja. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Afik di SMA Ejau. Bapak ini mengajar mapel PJOK. Assalamualaikum Pak, nama saya Adib Sandiko Budi. Saya di sini bahasa Indonesia dan bahasa bidang kurikulum Pak. Tapi ini tim saya tim kurikulum guru sedikit berbicara. Saya ahli di sini, saya sebagai guru biologi dan juga sebagai pelaksana tadi terjemput itu calon beberapa rekan juga PJ Telkom, dari namanya saya juga dari jauh Pak, luar kota. Mungkin Pak kalau saya di sini sebagai guru informatika Pak. Ya, gitu. Terima kasih, itu saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Afwan, nama saya Muhammad Andi Fitrahman, biasa dipanggil Pak Andi. Saya di sini sebagai guru mapel seni budaya Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan Instagram. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Nama saya Dini Rahayu, mengajarnya matematika, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya mengajar di mata pelajaran ekonomi. Dari Grogot ya. Dari Pasir. Iya, dari luar. Di Pasir, di Grogotnya di Desa Tanah Kriuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora. Saya di SMA mengajar kimia dan juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Alhamdulillah ya, sudah jadi teman-teman sekalian. Itu yang saya pernah kemarin sempat kepada Pak Ihsan dan Pak KPI bahwa teman-teman kami ini adalah muda-muda Pak dan bujang-bujang sekaligus Pak. Enggak betul Pak, bujang betulan, bujang. Yang sudah menikah saya, Pak Adib, Pak Armi, sama yang kameramen tuh. Masa hati ya, Solo. Jalannya masih. Saya berharap suatu saat kita bisa besanan bisa Pak. Gitu. Jadi mereka masih muda-muda dan tergolong masih baru-baru. Tapi meskipun demikian saya bangga sama teman-teman saya yang baru-baru bisa menyesuaikan dengan kondisi kita di SMA. Dan mereka ini bukan lulusan pondok Pak. Gitu. Tapi udah kata-katanya sudah anak pondok Pak. Afwan apa segala macam gitu loh. Udah terbentuk karakternya gitu, ikuti SMA Itial Aulia. Tepuk tangan buat kita semua. Baik. Nah, untuk supaya lebih akrab nanti kita dengan Bapak Sor kita, saya akan persilahkan sekaligus memberikan satu
sambutan sepatah dua patah kata sekaligus memperkenalkan diri kepada Bapak Safi Faisan, dipersilakan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesempatan. Saya senang mengatakan itu, Bapak Ibu. Pertama yang saya hormati Bapak Kepala SMA itu Alalia. Mohon maaf Pak ya, bukan tipe seorang pejabat. Jadi kalau pejabat itu lupa. Kalau pejabat biasanya di protokolnya kan standar Pak ya. Jadi terima kasih Pak. Karena saya bukan tipe itu, jadinya mohon maaf Pak Kepala Sekolah. Mohon maaf, bukan tidak menghargai, bukan tidak ini, tapi itu tadi karena bukan tipe pejabat jadi lupa. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala SMA ITE Alalia, Bapak Ibu Bapak Ibu Guru Baliknya, Bapak Ibu Guru SMA ITE Alalia. Saya mohon maaf sekali pertama-tama kedatangan kami berdua pasti mengganggu Bapak Ibu sekalian, aktivitas Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mohon maaf yang kedua, kebetulan saya Bapak Ibu sudah melihat, saya sudah uzur. Jadi kalau ketemu di jalan nanti lupa namanya. Di samping itu ketika tadi Bapak Ibu menyebutkan nama, karena Bapak Ibu biasa di ruangan yang ini suaranya pelan-pelan sehingga saya berusaha untuk mendengarkan, tapi kok ya nggak kedengaran. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kembali, kalau yang lupa tadi ya apa ya, karena mungkin sudah tua dan kebetulan pernah sakit ya, yang banyak lupa. Ke konten Bapak Ibu sekalian, jadi kami permisi, kami ditugasi Ban PDM untuk melakukan visitasi ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Kami juga dibekali surat tugas, nanti insya Allah kita sampaikan Pak Kepala di sana. Yang berikutnya kegiatan, oh iya perkenalan ya tadi lupa Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya dikasih amanah nama oleh orang tua saya, Ihsan Triyono. Nggak tahu kok Bapak saya masih amanat nama itu. Saya mengatakan amanat karena saya bawa kemana-mana. Sehingga ya saya berupaya untuk bisa seperti itu walaupun tidak sesuai harapan. Karena katanya kan kita hanya diwajibkan berupaya sampai sebatas mana yang bisa kita lakukan. Nah itu nama saya. Asal asli saya, orang tua saya, ibu saya, karena bapak sudah nggak ada. Jadi ibu saya tinggal di Jawa Tengah, di Kabupaten Sragen, desanya Puro, desanya Puro, kecamatannya Karangmalang. Jadi kalau ke wilayah Jawa Tengah Solo ini, di sana ada kecamatan Karangmalang, ada desa Karangmalang. Maka saya dikasih kecamatannya Karangmalang, karena jaraknya agak jauh. Tapi hanya beda kabupaten, beda kecamatan, kabupaten. Di sebelahnya ini ada kabupaten, di Karanganyar desa, di sini Karanganyar. Di sini Karangmalang kabupaten, Karangmalang desa, di sini Karangmalang kecamatan. Desa orang tua saya Puro. Saya kebetulan di Kalimantan tahun 93 awal, Januari 93, kebetulan kami ditempatkan di Kalimantan. Itu sekilas perkenalan. Anak saya 3, kebetulan masih kecil-kecil Bapak Ibu. Jadi saya sudah tua, anak saya masih kecil. Yang ketiga masih kelas 3 SMA. Yang nomor 1 dan nomor 2 sudah selesai sekolah. Jadi belum. Kalau cucu belum punya cucu. Kayaknya saya tepatin. Anak pertama saya sudah nikah 1 bulan yang silam. Tanggal 18 Agustus kemarin. Itu Bapak sekilas saya dan keluarga saya. Sehari-hari saya sebagai pengawas sekolah. Mohon maaf nanti kalau saya salah ngomong SMK, karena saya kebiasaan. Saya pengawas SMK, ngajar di SMK, pengawas SMK. Jadinya kebiasaannya ngomongnya SMK. Jadi mohon maaf nanti kalau saya keterisut ngomongnya kok SMK. Karena kebiasaan.
Saya lanjut Bapak Ibu terkait dengan tugas kami di sini. Kami ditugaskan oleh Bank BDN untuk melakukan kami mohon bantuannya, mohon kerjasamanya, kami mohon informasi-informasi terkait dengan kondisi sekolah yang sudah Bapak Ibu deskripsikan di aplikasi Sispe. Karena lebih banyak kami juga ngambil deskripsi yang Bapak Ibu buat di sana. Nah, untuk itu mungkin ada dokumen-dokumen yang terkait dengan deskripsi yang sudah Bapak Ibu buat, mungkin yang kurang dari 6 dokumen wajib itu, Bapak Ibu bisa minta tolong dimasukkan ke Google Drive di sana, sehingga kami bisa melihat. Karena kalau melihat satu persatu, saya yakin 2 hari nggak cukup nanti waktunya. Apalagi kalau nanti wawancara, saya kurang efektif kalau wawancara, nggak cukup. Nah, kalau dimasukkan di sana, saya mungkin malam hari bisa melihat, nggak usah ke sekolah itu, tapi dokumen-dokumen bisa kami lihat. Saya yakin sekali dengan kemungkinan view-nya, kemarin sempat ngobrol, dokumen itu pasti mulai dari dokumen administrasi pelaksanaan dari RKS Bapak Ibu, RKT Bapak Ibu. Nah, karena sebenarnya yang penting bukan RKA RKS-nya, RKT Bapak Ibu hanya menunjukkan bahwa saya ada perencanaan. Terlaksanaannya seperti apa lah itu ada di laporan-laporan pelaksanaan. Yang kedua, Bapak Ibu, kami nanti juga wawancara dengan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah melihat, dan saya kemarin sudah meminta Bapak menyampaikan Bapak Kepala Sekolah dengan siapa saja. Jadi yang pertama dengan Bapak Kepala Sekolah sendiri, yang kedua dengan Bapak Ibu, yang ketiga dengan tenaga kependidikan, yang keempat dengan siswa. Kalau yang dari luar sekolah, yang pertama dengan Bapak atau komite sekolah, dan Bapak Ibu orang tua siswa. Jadi ada 5. Nah, kalau polanya nanti ya monggo silahkan fleksibel saja, kita tidak harus seperti itu. Nanti kalau Bapak Kepala Sekolah sedang sibuk ya kita coba. Kalau ada orang tua dan komite yang datang pada hari ini, kita dahulukan beliau, sehingga tidak usah nunggu di lama-lama. Kalau ada selesai beliau bisa langsung. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kami juga nanti atau besok dari dalam rangkaian kita juga observasi, baik observasi lingkungan sekolah Bapak Ibu maupun observasi di kelas. Nah, mungkin kalau kelas itu lebih bagus besok, karena waktunya bisa mulai dari jam 8 sampai jam 6. Sebenarnya di observasi kelas ini tidak pola supervisi seperti Bapak Kepala Sekolah. Jadi bisa di tengah-tengah, kami bisa di tengah-tengah, tapi kalau kami mengganggu proses, sehingga kalau bisa ya Bapak Ibu baru mulai akan mulai belajar, kami bisa masuk ke kelasnya. Nah, kalau keluar mungkin bisa aja izin, tapi kalau masuk itu kalau nggak di tengah-tengah, kasihan siswa tidak belajar, juga Bapak Ibu sedang belajar. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, selama saya 2 hari di sini, yang mohon kerjasama tadi ya, wawancara. Nah, untuk kegiatan hari ini mungkin kami bisa mendengarkan atau bisa mendapatkan pemahaman dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan apa yang kemarin sudah disampaikan di aplikasi Sispe. Jadi saya kira itu Bapak Ibu. Oh iya, sebelum nanti mohon diingatkan, besok kami akan minta tanda tangan berita acara pelaksanaan visitasi, karena biasanya itu yang terlupakan. Yang kedua juga nanti setelah kami selesai semuanya, hanya saya tidak tahu yang sekarang ini. Kalau dulu kalau kami sudah melaporkan semuanya, semua kegiatan kami, Bapak Ibu bisa mengisi kartu kendali visitasi. Nah, di aplikasi yang baru saya belum tahu apakah kami sudah selesai Bapak Ibu baru bisa membuka, atau setelah kami selesai visitasi Bapak Ibu sudah bisa mengisi kartu visitasi. Karena kemarin tidak mendapat informasi. Nanti
biasanya Bapak Ibu operator yang terkait dengan sistem Sudah. Pak Dali ya. Nah, monggo silakan dicek aja. Nanti apakah fitur ininya kendali visitasinya bisa dibuka atau kalau bisa dibuka ya monggo silakan diisi. Karena kalau yang periode sebelumnya Sispena yang masih 19 apa 20 itu baru bisa dibuka tatkala kami sudah selesai laporan. Kalau kami belum selesai melaporkan kegiatan ya belum bisa, sekolah belum bisa selesai. Kalau berita acara ini sebenarnya kemarin hari ini pun tadi pagi sudah saya buka, sudah saya ini, tapi biasanya kami mencetak itu tanggal hari kedua visitasi, sehingga besok biasanya kadang itu tadi lupa. Mohon Mas Pak Adi masih muda-muda saya Adi, mohon Adi. Kebiasaan saya manggil Bapak Ibu guru saya yang masih muda itu Pak Mas. Sehingga saya mohon maaf nanti kalau saya panggil kok Mas itu karena perasaan saya kalau saya panggil Bapak itu nanti refleksi apakah saya sudah tua ya. Saya khawatir itu sehingga saya sering panggil Mas. Maaf Bapak Ibu kalau saya Mas. Kalau ibu saya cenderung panggilnya ya berani panggil Mbak saya. Jadi panggil Bu gitu. Dan dia takut panggil Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan untuk Pak Safiyan tambahkan sekaligus mungkin tadi benar supaya kita tahu memperkenalkan. Silakan Pak Safiyan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehingga kita semua masih bisa laksanakan tugas kita, khususnya Bapak Ibu guru sekolah yang tentunya persiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan visitasi akreditasi sekolah ini MAIT Al-Aulia. Salawat dan salam kita curahkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan para yang kami hormati Bapak Jawa Pak. Nama cerita juga Pak ya. Mas Adit ini kemarin sudah tadi saya panggil Mas aja karena Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini itu kalau saya bisa mengatakan ini semuanya murid-murid saya lah. Karena saya ditugaskan di Kaltim itu 92 itu sudah jadi tahun 92 ya, Mas Adi itu kelahiran tahun berapa? 92. Mas Adi baru mau lahir itu saya sudah ngajar di sini. Ada yang Mas Arli itu 86 di Maridan Mas ya. Kebetulan saya juga pernah bertugas di sana di SMP 12 di Maridan, terus di Sotek dan seterusnya. Jadi ibaratnya kami berdua di sini ya tak lupa ini rekan kami senior kami asesor, jadi asesor duluan beliau ya Bapak Ibu menjadi asesor, saya ikut seleksi asesor tahun 2018 sampai sekarang. Pak Ihsan bersama kami selama 4 hari, 2 hari kemarin sudah visitasi di Madrasah Aliyah Asyifa kilometer 15. Jadi terus tempat kedua, sekolah kedua ya di sini di SMA. Kalau saya lihat dengan namanya Al-Aulia yang saya kenal dan saya tahu itu yang di Karambugis karena sering dilewatin kalau kita ke Balikpapan ya. Ternyata di sana untuk SD ya. SD 1. SMA-nya ya baru ini saya.
tahu dan mengenal. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pelaksanaan visitasi ini nanti Bapak Ibu menggali data ya Bapak Ibu yang dimohon bantuannya. Kami repotkan sedikit lah ya Bapak Ibu sekalian dengan cara ada nanti kita juga lihat dokumen lagi, jadi kemudian wawancara dan observasi. Jadi itu tiga cara yang bisa kita lakukan menurut juknis ya, dan bantuan daripada akreditasi untuk yang ASP tahun 2004. ASP ini yang terbaru ya bagi kami sebetulnya, karena sebelumnya itu ASP yang lama 2020 itu cuma berlaku sampai 4 tahun ya Pak ya, berlaku 4 tahun. Sini berubah lagi, makanya ini kelihatannya PDM itu juga kejar tayang ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemarin kami pelatihan bulan Agustus ya, Agustus itu sama Samarinda itu juga sistem kebut gitu ya, jadi kita itu juga namanya sudah usia apa, usia STW lah kalau saya sudah usia 55 Bapak Ibu ya, STW lah. Jadi ya kadang ya juga sering apa, lupa ingat, apalagi buka aplikasi Sispena itu kan kerjaan kita setahun sekali gitu Bapak Ibu. Beda dengan kalau tugas kepengawasan gitu kan hari-hari ya, atau tiap minggu tiap bulan kan kita buka karena harus mengirim apa namanya, mengunggah upload laporan gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga jadi nanti mohon bantuannya Bapak Ibu yang masih muda, yang masih fresh ini nanti ya, kalau nanti kami minta bantuan tanya-tanya ini cara mengupload atau mengedit atau dan lain sebagainya, nanti ya mohon bantuannya bisa bantu kami. Terus kemudian juga nanti kami mohon izin, karena saya juga kalau wawancara itu poin-poin yang mau saya tulis itu kan kadang juga lambat saya itu, makanya saya mohon izin nanti ngerekam itu ya Bapak Ibu ya dari wawancara, sehingga nanti biar bisa saya dengar ulang, jadi kita tulis nanti keterangan-keterangan yang penting untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Sispena. Karena kalau di aplikasi Sispena itu tidak, tempatnya kan tidak terlalu banyak yang harus dituliskan namanya ya, penjelasan daripada detail komponen yang akan kita tanyakan. Jadi di sini nanti ada 3 komponen ya Pak ya, di situ ya ada pendidik, kepala satuan, klaim lingkungan, dan ditambah yang keempat itu sekolah itu sudah punya ya, rapor mutu itu juga penilaian keempat tadi by sistem itu ya Pak. Sehingga di sini selama 2 hari seperti yang disampaikan Pak Ihsan tadi, kami nanti laksanakan tugas itu ya, visitasi di sekolah ini. Terus juga izin memperkenalkan, saya istri 1 ya, anak 3, yang pertama itu alhamdulillah sudah selesai, kebetulan perempuan, sekarang bertugas di jauh sana di Kepulauan Riau, putri nggih perempuan apa Kepri di Pulau 3 namanya. Padahal kemarin juga kami agak berat hati gitu ya orang tua, karena juga sekolah sudah lama ya, SMA tuh kami sudah ditinggal karena SMA-nya kan di Samarinda SMA 10. Terus kuliahnya di Brawijaya, anak saya pertama ngambil kedokteran gigi gitu ya. Terus tahu-taunya mau ngikutin program Kemenkes Nusantara Sehat gitu. Jadi mencari dokter gigi yang mau ya betul mengabdi di pedalaman gitu ya, 3P ya berarti. Tapi ternyata di sana itu view-nya gitu ya, kayak seperti di Berau gitu. Makanya yang membuat anak saya memilih
memilih Kepulauan Riau itu gitu. Status sih masih sendiri anak saya itu ya. Mau menemani Nggak tahu ini sebagai promosi atau apa ya. Karena saya kelahiran tahun 98 gitu ya. Terus yang kedua putra cowok itu saat ini juga menempuh pendidikan di Malang di UMN Muhammadiyah Malang. Insya Allah tahun ini selesai tinggal skripsi. Terus yang ketiga cewek kelas 12 mondok di Al Mujahidin kilometer 10 kelas 12 Tetangga saya. kelas 12. Jadi insya Allah nanti maunya juga kuliah ke Jawa karena kakak-kakaknya kan Di di Jawa. sana ya. Jadi saya juga ibaratnya juga harus adil gitu ya karena kakak-kakaknya kuliah di sana ya sudah kita ngikutin aja kemauan anak ya kan, yang penting anak mau masih melanjutkan pendidikannya. Mungkin itu aja ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan ini. Semoga nanti Bapak Ibu juga tidak keberatan ya kami selama hari ini, karena nanti sampaikan apa yang terjadi dan dipunyai di sini, baik itu dokumen, video, foto-foto ya kan. Nanti kalau kita tidak sempat seperti kemarin di Asifa itu mau ngambil gambar-gambar satpras, kenyataannya waktunya itu juga sudah nanti kalau pihak sekolah sudah punya namanya wakasatpras ya, tentunya punya ya Mas ya dokumen satpras misalkan RKB, terus KS ya lah, terus lab dan lain sebagainya. Itu nanti kalau nanti kirimkan ke kami karena nanti juga ada, kita harus ngupload itu satpras yang dipunyai sekolah ya partisipasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ihsan dan Pak Syafi'i yang sudah memperkenalkan diri dan menyampaikan beberapa tahapan kita selama 2 hari ini gitu. Nah, seperti yang pernah disampaikan pada saat BIMTEK ya, Adip ya. Maka yang pertama mungkin kami perlu sampaikan sekilas tentang profil sekolah kami, sebagaimana di BIMTEK dan di video itu kami mau mengikutinya gitu Pak. Mohon maaf, mungkin Pak Adip bisa ini menyampaikan. Pak, saya minta izin ke sebelah. Geser ke sini ya, Bisa. Boleh silakan. Kita punya dalam bentuk video, kita juga punya Mungkin dikurangkan boleh video profil dulu. Ayo, silakan. Baru penjelasannya. SMIT Al-Aulia Balikpapan merupakan sekolah bernuansa Islami yang berdiri di bawah naungan Yayasan Tanah Balikpapan. Beralamat di Jalan MT Haryono, nomor 137, RT 43, Kelurahan Geraha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Menjadikan sekolah kami berada di tempat strategis yang mudah dijangkau. SMA IT Al-Aulia Balikpapan memiliki akreditasi A dengan predikat unggul dari Badan Akreditasi Nasional dan menjadi satu-satunya sekolah di Kalimantan yang berijazah muamalah dari Al-Azhar University Kairo. Kami memiliki visi mewujudkan generasi cerdas, spiritual, intelektual, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Pembelajaran kami menerapkan kurikulum merdeka dan kurikulum sekolah Islam terpadu atau SIT yang mendorong siswa memiliki kompetensi soft skill, entrepreneurship, keorganisasian, tahfidz Al-Quran, dan doa serta bina pribadi Islam atau BPI
dengan muatan Ukrawi yang berisi kegiatan praktek ibadah keseharian yang menjadikan adat atau adat Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki anak yang soleh-solehah dan berprestasi adalah ya, semua orang tua. SMA ITA Aulia Balikpapan siap mengantarkan putra putri terbaik kita untuk masa depan yang cemerlang. Oleh karena itu, kita akan melihat keseharian anak kami dekat dengan Al-Quran, penerapan ibadah, zikir dan doa dengan lingkungan yang bernuansa Islam, Pancasila, cinta dan toleransi. Ini akan menjadi benteng utama dalam hidup mereka. Di waktu yang bersamaan akan juga menyentuh sisi akademis dengan menerapkan metode pembelajaran yang komprehensif dan penyajian materi esensial oleh para pembimbing yang kompeten agar siswa kami memiliki pengalaman pembelajaran yang bermakna. Alhamdulillah, dengan kerja keras guru-guru kami, siswa-siswi bisa melanjutkan Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, Universitas Hasanuddin, Universitas Erlangga, Universitas Brawijaya, ITB, ITK, ITS, dan berbagai universitas terbaik di dalam negeri. Bahkan siswa-siswi kami bisa masuk ke perguruan tinggi di luar negeri seperti UK, Turki, Mesir, Malaysia, dan Singapura. Kami mengajak kepada putra putri terbaik Bapak Ibu bergabung bersama kami di unsur masa depan yang baik. Bersama kami berakhlak Islami dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penunjang dalam proses pembelajaran di sekolah, SMA IB Al-Awiyah Balikpapan dilengkapi dengan berbagai fasilitas unggulan, di antaranya ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer, laboratorium IPA, perpustakaan, UKS, aula, masjid, lapangan olahraga, halaman parkir yang luas, studio musik, dan ruang multimedia. Selain fokus pada penguatan karakter peserta didik, kami juga memberikan perhatian yang serius pada prestasi akademik dan non-akademik. Ini mencakup pengembangan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler antara lain panahan, desain grafis, videografi, tari, musik, melukis, English Club, dan pramuka. SMA IB Al-Awiyah Balikpapan memberikan pendidikan yang holistik dengan orientasi nilai-nilai rohani melalui pendekatan yang persuasif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan moral dan etika yang kuat sehingga mereka menjadi individu yang berintegritas, bijak, dan bertanggung jawab. Kami berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi dan membantu peserta didik dalam mencapai potensi terbaik mereka di berbagai bidang. Kami memiliki program unggulan untuk membantu pencapaian visi dan misi sekolah, di antaranya akselerasi tahfiz Al-Quran, kampus, pelajaran Pancasila, Semaya Youth Activities Foundation atau SMATIS, Bina Pribadi Islami, Spring, dan Pensif masuk PTN. Kami berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi dan membantu peserta didik dalam mencapai potensi terbaik mereka di berbagai bidang. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai raihan prestasi yang telah diraih oleh peserta didik di SMA IB Al-Awiyah Balikpapan. Ayo gabung bersama SMA IB Al-Awiyah Balikpapan menjadi generasi cerdas spiritual, intelektual, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Terima kasih, itu terkait dengan video profil kami, Pak. Mohon maaf, ini masih video beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, Pak. Karena itu visi kita sudah berubah, dinamis ya, sesuai dengan
kebutuhan kami bersama guru-guru dan orang tua murid kita juga semuanya. Mungkin akan menjelaskan yang sekarang itu oleh Pak Adib. Pada Pak Adib silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk visi dan misi SMAIT Al-Aulia Balikpapan, visi sekolah kami terbentuknya generasi cerdas, spiritual, intelektual, mandiri, kolaboratif, dan cinta lingkungan. Untuk mewujudkan visi dari sekolah kami mengusulkan 5 misi. Yang pertama, membimbing siswa mewujudkan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak Islami, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, membimbing siswa menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, dan mandiri. Yang ketiga, membimbing siswa memiliki jiwa pemimpin yang dapat bekerja sama dengan siapapun dalam menggapai kesuksesan. Kemudian yang keempat, menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan multi metode dan multimedia. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, pengendalian terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Ini adalah visi dan misi dari SMAIT Al-Aulia. Kemudian selanjutnya adalah struktur organisasi SMAIT Al-Aulia. Di kepala sekolah ada Ustadz Rusdianto, kemudian untuk ketua komite ada Ibu Santi Tafiani, kemudian kepala tata usaha ada Ustadz Nafi Kirolisai, dan bendahara ada Mbak Khairul Isa, kemudian wakil kurikulum ada saya sendiri, Adib Santiko Budi, kemudian wakil kesiswaan Flora Novia Astri, kemudian wakil sarpras ada Pak Nunung Ali Wibisono, kemudian di bawah kurikulum ada koordinator Al-Quran, koordinator ibadah, dan kelompok kerja guru Mapel IPA, kemudian ada kelompok kerja guru Mapel UPS, dan kelompok kerja guru rumpun bahasa. Di bawah kesiswaan ada koordinator bimbingan konseling, ada pembina OSIS SMAIT Al-Aulia, kalau di sini disingkat Pak OSMAYA, itu OSIS SMAIT Al-Aulia. Kemudian ada koordinator pramuka, dan yang terakhir di bawah kesiswaan adalah koordinator ekstrakurikuler. Kemudian di bawah Waka Sarpras ada koordinator lab komputer, ada koordinator laboratorium IPA, koordinator perpustakaan, dan koordinator UKS. Kemudian ada walas dan siswa. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program di bidang kurikulum untuk pelajaran 2024-2025. Oke, sebelumnya di sini adalah moto kami Pak. Ada 3 kata. Ini untuk motivasi kami supaya terus berkembang menjadi lebih baik, yaitu religi, prestasi, mandiri. Jadi itu moto slogan dari kami. Jadi setiap ada acara pasti kami akan menggunakan moto itu untuk memberikan semangat kepada teman-teman. Mungkin ya, saya contohkan mungkin Pak ya. Semuanya. Prestasi, mandiri. Itu yang selalu memberikan semangat kepada kami Pak, supaya kami terus menjadi seorang yang religius dan selalu berprestasi dan mandiri ketika bekerja. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai program kurikulum. Oke, baik. Di program kurikulum Pak, di sini saya bagi menjadi
4 poin besar. Nanti akan saya rincikan satu persatu. Yang pertama kegiatan belajar mengajar dan P5. Kemudian yang kedua ada asesmen, yang ketiga ada outing class dan studi banding. Kemudian yang keempat ada pensif masuk kampus. Pensif ini juga sebuah akronim atau singkatan dari program intensif masuk kampus. Jadi kami kemarin bereksperimen membuat ramuan-ramuan. Oke, ada nanti beberapa ramuan yang kami gunakan di sini. Baik, selanjutnya yang pertama kegiatan belajar mengajar atau KBM di semester ganjil ini kami laksanakan mulai 15 Juli sampai 20 Desember 2024. Dasar untuk tanggalnya berasal dari kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi yang sudah dibagikan sebelumnya pada saat pertemuan bidang kurikulum di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Balikpapan. Baik. Kemudian selanjutnya kegiatan P5. Nah, berbeda dengan kurikulum K13 sebelumnya, Pak. Sekarang ada kegiatan P5, Pak. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 32 tahun 2024 ada beberapa mata pelajaran yang jamnya dipakai untuk kegiatan P5. Kemudian penerapannya ada sistem blok. Kami menggunakan sistem blok itu, Pak. Jadi nanti ada 1 hari yang digunakan full dari pagi sampai siang untuk melaksanakan kegiatan P5 ini. Nah, kebetulan hari Rabu kemarin, Pak, itu ada pelaksanaan tema yang pertama, yaitu suara demokrasi untuk kelas 10. Oke, jadi sebelumnya ada guru-guru mapel dari jam yang sudah dialokasikan, itu menjelaskan secara teori di dalam kelas, kemudian perayaannya ada di 1 hari yang sudah dijadwalkan. Oke, kemarin yang kita undang adalah dari pihak KPU untuk memberikan sebuah wejangan kepada anak-anak terkait suara demokrasi. Sekaligus kami juga melaksanakan kegiatan pemilihan khusus di situ, Pak. Kegiatan baik. Selanjutnya setelah kegiatan, nah kemudian asesmen. Di sini asesmen ada asesmen formatif, asesmen sumatif, dan asesmen diagnostik yang dilakukan. Asesmen diagnostik dilakukan di awal pertama siswa masuk, yaitu tujuannya untuk mengetahui minat bakat siswa, kemudian mengetahui kebutuhan siswa. Jadi gaya belajar siswa itu dideteksi dari situ di awal anak-anak masuk di bulan Juli, Pak, supaya mengetahui antara A dan B itu kebutuhannya seperti apa. Jadi dari situ kita bisa tahu anak itu kinestetik, auditori, atau visual gaya belajarnya. Kemudian asesmen formatif dilakukan ketika tujuan pembelajaran itu sudah terpenuhi, misalkan ada beberapa tujuan pembelajaran sudah selesai, akhirnya dilakukanlah sebuah asesmen atau ujian untuk mengukur kemampuan siswa sudah sampai mana. Dan di akhir semester diadakannya asesmen sumatif untuk mengukur hasil akhir dari kemampuan belajar anak-anak selama 1 semester. Nah, di luar itu kami memberikan program remedial dan pengayaan kepada siswa. Dikarenakan pasti dari sekian banyak siswa itu masih terdapat beberapa siswa yang memerlukan perbaikan dari apa yang telah dicapainya, sehingga kami mengadakan program remedial dan pengayaan. Apakah terjadwal? Program pengayaan dan remedial terjadwal. Jadi ketika sudah selesai sumatif dilaksanakan, kami dari tim kurikulum membagikan jadwal pengayaan dan remedial. Kemudian selain asesmen yang dilakukan dari sekolah, ada asesmen yang dilakukan dari pemerintah, yaitu AMPK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Agustus. Salah satu komponen yang harus dipenuhi juga oleh sekolah
untuk mengisi hasil dari raport mutu pendidikan, hasil dari situ. Kemudian untuk Sulinjar, Subsidi Belajar Guru, insya Allah nanti terakhir di bulan ini Pak, tanggal 24 September. Ini juga sambil berakreditasi, kami juga sambil mengerjakan survei lingkungan belajar. Baik, kemudian selanjutnya hasil AMPK kita bagus ya. hasil AMPK kita alhamdulillah Pak bagus. Kemudian yang ketiga untuk outing kelas dan studi banding. Kami rutin Pak, setiap tahun ada kegiatan outing kelas. Jadi supaya anak-anak yang gaya belajarnya itu membutuhkan gerakan di luar yang kinestetik itu tersalurkan di sini Pak. Jadi kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk mengajak anak-anak belajar di luar. Contoh di gambar ini, anak-anak diajak ke museum Kodam Pak, yang ada di Kampung Baru. Jadi sebelum Pelabuhan Klotok itu sebelah kanan, itu di Jalan Sultan Hasanuddin Pak, itu ada museum Kodam. Kami mengajak anak-anak di sana. Selain dari museum Kodam itu, kami juga ngajak anak-anak juga ke rumah Damor, juga di daerah Balikpapan Barat juga, bawahnya apartemen Pertamina. Nah, di sana anak-anak bisa membuat tugas-tugas yang menarik dari kunjungan itu. Kemudian selain untuk anak-anak belajar, studi banding juga kami akan laksanakan untuk pengurus OSIS. Nah, untuk program studi banding ini, insya Allah tahun ini adalah perdana. Jadi supaya anak-anak ketika berorganisasi itu punya bandingan dengan sekolah-sekolah lokal yang ada di balik papan, karena ya supaya mereka juga punya pengalaman yang lebih Pak ketika anak-anak itu tahu seperti apa organisasi di sekolah yang lain. Oke, baik, selanjutnya untuk program intensif masuk kampus. Nah, ini ada beberapa program yang kami gunakan untuk meraih kesuksesan anak-anak kami masuk kampus. Yang pertama Pak, sosialisasi kampus. Sosialisasi kampus ini sebagian besar kami mengundang kampus-kampus untuk datang ke sekolah ini Pak. Bulan Agustus kemarin. Ya, bulan Agustus kemarin kami mengadakan pameran pendidikan Pak, yang mendatangkan banyak kampus. Ini ada plakatnya Pak, namanya IKFest 2024. Jadi tempatnya di SMA IT Al-Aulia, yang datang seluruh siswa-siswi dari Kota Balikpapan datang ke sekolah kami. Itu ada festival dari kampus dari Indonesia dan luar negeri melakukan presentasi tentang kampusnya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, ada beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh yang kerjasama dengan kami Pak, seperti Ganesha Operation, kemudian Khusus Inten dari Jakarta, itu untuk menjelaskan seperti apa dunia perkuliahan. Oke. Yang kedua Pak, kami melakukan tur kampus. Jadi tur kampus lokal. Ada juga yang ke Singapura Pak, sebenarnya Singapura dan Malaysia. Jadi selain yang ada di Indonesia, kami juga melakukan tur kampus di luar negeri. Karena anak-anak juga berminat di luar negeri itu ya lumayan Pak. Oke, langganan kami yang lokal itu ya tetap yang kita banggakan Pak ya, ITK, Poltekga, Universitas Mula Warman. Kami pasti setiap tahunnya melakukan tur kampus ke kampus lokal. Dan insya Allah di tahun ini dilaksanakan di bulan 11, bulan November, sebelum pelaksanaan asesmen sumatif. Nanti ke Samarinda serta ke ITK dan Poltekba. Kemudian minat bakat siswa ini kami bekerja sama dengan proses intens sama Talenta Optima itu kita kerjasama untuk mengetahui seberapa sih minat bakat anak-anak itu. Kemudian anak-anak itu lebih cenderung masuknya nanti di dunia perkuliahan itu ke eksak atau ke
sosial. Ini juga sudah berjalan tahun kedua ya Pak Rusdi ya. Kita dengan Mitra Optima Talenta Kelas 11. dari kelas 11 dan sekarang yang sudah kelas 12. Kemudian Pak, untuk tryout kami menggandeng 3 Pak. Yang pertama ruang guru, yang kedua Ganesha Operation, kemudian yang ketiga proses intern. M-Smart dari Jakarta juga. Nah, itu ada beberapa lembaga bimbel yang sudah profesional itu melaksanakan tryout di SMA ITA Laulia, dan itu tidak dilaksanakan 1 kali, 2 kali. Jadi dia bisa satu bimbingan belajar itu bisa 3 kali, 4 kali melaksanakan tryout di sekolah kami. Tujuannya supaya kami tahu dan bisa mengukur seberapa pesat kemampuan dari peserta kami untuk sukses mencapai jalur SNBT. Kemudian kami melaksanakan juga bimbel SNBT. Di sini ada 3 bimbel yang kami laksanakan Pak. Yang pertama bimbel internal dari sekolah, pengajarnya dari Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SMA Laulia. Kemudian yang kedua dari Ganesha Operation, dan yang ketiga dari proses intern Jakarta Pak, yang mengajar di SMA ITA Laulia untuk bimbel. Kemudian penjaringan SNBP dilakukan setiap 1 tahun sekali di bulan Desember setelah raport semester 5 keluar untuk persiapan menghasilkan di PDSS supaya anak-anak bisa masuk di seleksi nasional berbasis prestasi. Untuk program injeksi masuk kampus. Kemudian selanjutnya ada program Al-Quran di tahun 2024-2025. Program Al-Quran terdiri dari tahsin, tahfiz, dan tilawah. Jadi di sekolah kami Pak, kemampuan mengaji anak-anak itu kan berbeda-beda. Ada anak yang lulusan dari SMP kami, ada yang anak lulusan dari pondok pesantren luar, ada anak yang lulusan dari SMP negeri, yang notabene di SMP negeri tidak diajarkan pelajaran Al-Quran secara mendetail. Dengan program tahsin, ini kami akan mengajarkan anak-anak supaya memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang bagus dan baik. Jadi di sini dilaksanakan mapel Al-Quran itu 1 minggu di kelas 10 ada 6 jam, 6 JP, kemudian di kelas 11 4 JP dan kelas 12 4 JP. Itu nanti akan dikelompokkan sesuai dengan level ketika dia tes di awal Pak. Jadi ketika dia di awal dites, kemudian dikelompokkan secara level, dan setiap 1 semester sekali juga ada proses ujiannya Pak untuk kenaikan level. Jadi sampai di kelas 12 kemudian lulus, anak-anak itu sudah punya bekal membaca Qurannya bagus. Kemudian selain program tahsin, anak-anak juga ada program tahfiz atau menghafal Al-Quran. Nah, di sini Pak, alhamdulillah anak-anak itu setiap tahun sudah banyak hafalan yang bisa disetor dan disertifikatkan. Kami bekerjasama dengan Kemenak Pak. Jadi yang ngetes ke sini Kemenak, sertifikatnya ditandatangani Kemenak, dan sertifikatnya itu bisa digunakan untuk mendaftar Pak ke kuliah TNI Polri. Kemudian beberapa anak juga dari prestasi tahfiznya itu bisa digunakan untuk beasiswa talqin tuntas. Jadi di tahun ini di gelombang pertama anak kami 19 alhamdulillah yang dapat beasiswa lewat jalur tahfiz. Masih menunggu yang pengumuman tahap kedua. Pasti banyak Pak, mesti setiap tahunnya seperti ini dari jalur tahfiz ini. Ujian dari Kemenak biasanya dilaksanakan antara bulan 10 dan bulan 11. Sehingga di bulan 1 sertifikat sudah siap untuk digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Baik. Kemudian tilawah anak-anak setiap hari Pak, setiap pagi seperti tadi ketika saya izin keluar dari ruang kepala sekolah, itu anak-anak melakukan tilawah bersama-sama, ada dibagi kelompok-kelompok kecil itu selama
1 jam 60 menit. Sebelum tilawah dilaksanakan, anak-anak melakukan sholat duha dan membaca zikir pagi atau al-masurat itu. Dan itu sudah membudaya. Jadi tanpa kita harus, istilah Jawanya, ngoprak-ngoprak. Ngoprak-ngoprak itu anak-anak sudah terbentuk punya. Jadi ya level tahsin. Nah, level tahsin di sini dibagi menjadi beberapa, Pak. Tadi kan saya belum sebutkan levelnya apa saja. Yang pertama ini asasi 1, kemudian asasi 2, tamhidi, tawasuti, dan bidadi. Jadi ketika anak dari negeri kemampuan tahsin atau membaca Al-Qurannya masih rendah, ketika dites dia akan masuk ke asasi 1. Jadi selama proses dia nanti setelah ujian bisa naik ke asasi 2, kemudian kalau sudah mulai bisa membaca nanti tamhidi, sudah bisa tajwidnya bagus, naik lagi ke tawasuti sampai ke bidadi. Target tahsin minimal AC1, maksimal bidadi. Jadi dari luar pun anak-anak bisa, Pak, menyesuaikan dan bahkan bisa menyamai teman-temannya yang sudah dari pondok. Baik. Selanjutnya tahfiz. Jadi di program tahfiz ini di kelas 10, supaya kami bisa mengejar target anak-anak ujian dari Kemenak, kami mengadakan program akselerasi Quran, Pak, di kelas 10. Jadi program percepatan menghafal Al-Quran ini dilaksanakan selama 2 bulan, dari bulan Agustus sampai September. Targetnya Juli sampai Agustus. September. Juli sampai September. Targetnya selama 2 bulan itu adalah 2 juz, Pak. 1 hari 1 halaman, 40 hari ada 2 juz yang bisa dicapai oleh anak-anak. Kemudian setiap pagi tadi yang dilakukan bersama-sama itu opening, dimulai dari kelas 10, 11, 12, minimal 5 baris 1 kali setor kepada ustaz-ustazahnya. Kemudian monakosyah ini adalah ujian yang dilakukan oleh Kemenak, dilakukan oleh kelas 10, 11, 12 sesuai dengan jumlah hafalan yang sudah ditempuhnya. Jadi kalau kelas 10 sudah ikut, kelas 11 boleh ikut lagi jika ada penambahan, Pak. Sampai kelas 12 sudah boleh ikut lagi jika ada penambahan. Jadi sertifikatnya tidak hanya 1, tapi bisa 3. Bisa 3 itu yang digunakan. Kemudian wisuda Al-Quran di kelas 12, dari jumlah hafalan yang sudah diperoleh dan kemampuan tahsinnya tadi, itu kami rayakan dengan wisuda tahfiz di kelas 12. Biasanya kami barengkan dengan kegiatan perpisahan, Pak. Kemudian tilawah, dan selanjutnya adalah program kesiswaan yang insya Allah akan disampaikan oleh teman saya, Bu Flora Novianti, Bu Flora Novia Astri, yang memiliki amanah sebagai kepada bidang kesiswaan. Kepada Bu Flora, saya persilahkan. Sini, pinjam HP-nya. Gak ada remote, pakai ini, Jok. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait program kesiswaan yang ada di SMP Al-Auza. Sebelumnya mohon maaf ya, agak sedikit batuk, jadi suaranya agak kecil gitu, karena kalau nyari tidak terlalu sekali di tenggorokan gitu. Untuk program kesiswaan di Semangka ini ada beberapa. Yang pertama, ini ada program ibadah. Nah, program ibadah ini rutin kami laksanakan setiap hari. Kita pagi-pagi ketika anak datang itu kita mengajarkan mereka untuk berwudu dari rumah supaya nanti setelah itu kita bisa langsung sholat duha. Jadi kegiatan pagi itu kami awali dengan sholat sunnah dulu, yaitu sholat duha. Kemudian setelah sholat duha kita akan ada zikir al-masur. Baru setelah al-masurat open practice yang tadi sudah dijelaskan. Jadi itu kami
setelah sholat duha, al-mansurat, kemudian opening tahfiz. Kalau siangnya zuhur, sholat wajibnya sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur itu kita ada sholat sebelum sunnah sebelum zuhur itu ada sholat qobliyah. Kemudian setelah sholat wajibnya, setelah sholat zuhurnya kita juga lanjutkan dengan sholat sunnah setelah zuhur. Lalu setelah itu kita juga zikir setelah sholat. Di anak-anak diajarkan kalau sholat zuhur itu ada sholat sunnah dulu sebelum dan sesudahnya, dan setelah itu kita zikir bersama. Kemudian asar kita sholat asar berjamaah, kemudian kita juga zikir. Intinya setelah sholat itu kita pasti mengajarkan untuk berzikir setelah sholat. Kemudian Asmaul Husna ini biasanya kita laksanakan sebelum waktu zuhur. Jadi sambil menunggu azan itu sama-sama membaca Asmaul. Kemudian setelah itu ada puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini biasanya kita bersama dengan unit yang lain ya Pak. Jadi dari SD, SMP, SMA itu sama-sama jadwalnya hari Kamis setiap bulannya 1 kali. Jadi kantin pun tutup seperti itu. Jadi kita memfasilitasi anak-anak untuk bisa sama-sama menghargai gitu ya. Jadi kalau ada yang mungkin yang perempuan yang sedang tidak berpuasa, dia bisa menghargai temannya juga, bisa belanja di kantin. Jadi kantin pun juga tutup. Kalau kelas 12 lebih dia puasa sunnah. Ya, kalau kelas 12 kita lebih banyak puasa sunnahnya karena untuk persiapan dia untuk persiapan masuk kelas. Kemudian di Al-Kahfi, nah kalau di hari Senin sampai Kamis kita setelah sholat duha itu al-mansurat, khusus di hari Jumat setelah sholat duha kita baca Al-Kahfi sama-sama. Jadi ini agenda rutin insya Allah yang selalu kita lakukan dari hari Senin sampai Jumat. Kemudian ini ada literasi dan juga upacara. Ini dilakukan setiap hari Senin dan ini berselang Senin. Jadi nanti setelah literasi upacara, kemudian literasi lagi setelah itu. Jadi setiap sebulan itu 2 kali literasi dan 2 kali upacara. Nah kalau literasi kita biasanya ada berbagai macam kegiatan. Kita selain meningkatkan minat baca melalui baca buku, kita juga meningkatkan kemampuan public speaking anak-anak. Kita ada diskusi terkait masalah-masalah yang sedang tren saat ini gitu ya. Kemudian kita juga menganalisis berita dan juga meningkatkan kemampuan anak-anak dalam menulis. Jadi anak-anak dipersiapkan untuk bisa, kalau di tahun lalu itu kita menulis puisi. Nah, alhamdulillah dari puisi yang anak-anak tulis itu kita sudah terbitkan 1 buku antologi puisinya. Sudah ada di perpus. Kemudian kalau tidak ada literasi maka kita melaksanakan upacara di lapangan depan gitu ya, dan itu kita bergantian petugasnya dari setiap kelas. Untuk English program kita ada 2 program bahasa Inggris di sekolah. Yang pertama itu ada English Sprint. English Sprint ini adalah kegiatan belajar bahasa Inggris selama 1 bulan. Kita bekerja sama dengan Alivia Institute dari Kapo Inggris. Nah, seperti itu. Jadi nanti instruktur dari Alivia Institute yang dari Kapo Inggris tadi itu ke sini, ya beberapa instrukturnya untuk mengajarkan anak-anak kami khususnya kelas 11 bahasa Inggris selama 1 bulan full. Jadi selama 1 bulan itu anak-anak setengah hari full belajar bahasa Inggris, setengah harinya lagi belajar biasa. Seperti itu. Jadi kita ingin anak-anak bisa memakai bahasa Inggris dalam kehidupannya sehari-hari, dan setelah dari English Sprint itu kita ada English Day. Jadi bisa setelah anak-anak belajar bahasa Inggris selama 1 bulan, anak-anak bisa mengaplikasikan bahasa Inggrisnya di hari Selasa. Jadi setiap hari Selasa insya Allah guru dan juga anak-anak belajar untuk berbicara bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita nanti ada rewardnya, ada konsekuensinya. Nah kita pengennya Semaya ini bisa jadi English zone. Anak-anak bisa lancar dan juga bisa belajar berbicara bahasa Inggris setiap hari. Ini organisasi sekolah. Kalau organisasi sekolah itu di Semaya ada 2. Yang pertama ada OSIS Semaya.
Osmaya yang selalu membantu kita gitu ya ketika mungkin ada kegiatan KPLS, kemudian juga ada kegiatan lomba-lomba, mereka membantu sekolah dan kita juga mempersilahkan mereka untuk berkarya, untuk melaksanakan program kerja, tapi tentunya dengan bimbingan guru-gurunya seperti itu. Dan alhamdulillah baru saja kemarin sudah terpilih ketua OSIS yang baru yang akan bekerja di tahun 2024 dan 2025. Ini organisasi sekolah yang kedua, ada Dewan Ambalan. Ya, ini adalah organisasi yang bidang pramuka ya, Pak. Jadi di sini anak-anak pramuka yang memang menjadi Dewan Ambalan itu akan membantu pembina-pembina pramuka untuk bisa melangsungkan kegiatan pramuka dengan baik. Nah, kalau yang di gambar ini adalah ketika anak-anak jalan selama banyak 65 km sejauh 65 km dari mana ya kemarin, dari Muara Badak ke Samarinda. Alhamdulillah ternyata anak-anak mampu gitu jalan kaki sejauh 65 km dan pengen lagi kayaknya tahun ini banyak peminatnya seperti itu. Jadi mungkin nanti kita bisa ikutkan anak-anak karena memang keinginan mereka sendiri gitu ya untuk bisa menaklukkan tantangan ini. Nah, kalau Pergasa ini adalah perkemahan penegak semaya. Jadi ini perkemahan yang dilakukan selama 3 hari 2 malam. Ini dilakukan setahun itu 1 kali untuk kelas 10 dan 11. Jadi nanti mereka akan kemah di tempat yang sudah ditentukan, kemudian kita di situ nanti akan banyak mengajarkan mereka tentang kemandirian, tentang teamwork dan lain sebagainya. Karena memang kalau kepramukaan mereka disuruh ini ya, dilatih untuk menjadi pribadi yang mandiri, masak sendiri, kemudian bagaimana mengatur waktu dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ini Smarties. Smarties tadi ini ada di video profil ya, ini salah satu program unggulan kita, Semaya Youth Competition. Ya, iya. Activities Competition. Nah, ini digawangi oleh 2 organisasi sekolah, dari OSIS dan Dewan Ambalan. Jadi mereka berkolaborasi dan nanti juga akan melakukan oprek gitu ya untuk siswa lain yang mungkin tidak bergabung dengan OSIS dan Dewan Ambalan juga diberikan kesempatan untuk ikut menjadi panitia Smarties. Nah, Smarties ini kita melaksanakan berbagai lomba, baik itu bidang akademik ataupun non akademik, dan itu nanti TSO-nya SMP dan SMA Balikpapan. Jadi anak-anak sudah diajarkan untuk membuat event yang besar, karena ini luar biasa ya persiapannya anak-anak biasanya dari akhir tahun sampai di awal tahun, karena ini biasanya kita adakan di bulan Februari seperti ini. Jadi memang anak-anak belajar untuk membuat event yang besar dan alhamdulillah ini sudah Smarties yang ketiga. Tahun ini nanti akan, bukan tahun ini, tahun depan insya Allah nanti akan ada Smarties yang keempat. Jadi entrepreneurnya dari sini Pak, sebagian anak. Jadi mereka dari membuat proposal, mengajukan proposal, bahkan presentasi ke perusahaan pun mereka sendiri, kemudian jadi event organizer untuk acara besar. Biaya semua dari mereka yang cari Pak. Itu tidak kurang dari 150 juta setiap tahun mereka biaya untuk itu mencari. Nah, ini BPI dan juga ASUR. BPI itu adalah Bina Pribadi Islam ya. Jadi ini kegiatannya setiap seminggu 1 kali. Anak-anak akan dibentuk beberapa kelompok. Satu kelompok itu maksimal 10 orang dengan pembinanya adalah guru kami. Jadi nanti mereka di sini belajar tentang wawasan keislaman, kemudian bisa sharing-sharing terkait yang mereka butuhkan dan lain sebagainya. Jadi memang di sini kita ajarkan juga untuk bersedekah gitu ya, karena setiap BPI ini anak-anak juga memberikan, ada petugas untuk membawa makanan. Jadi kita memberikan kesempatan mereka dan belajar untuk berbagi dengan temannya dan juga belajar menerima apapun yang temannya beri. Jadi di sini setiap seminggu sekali anak-anak akan berkumpul
dengan kelompoknya masing-masing untuk melakukan BP. Dan juga sekaligus kelompok BP ini adalah nanti akan dibina oleh guru asuh. Nah, guru asuhnya ini yang akan mendampingi anak-anak di setiap kegiatannya dari pagi sampai sore. Jadi kalau misalnya anak-anak ini, kita butuh anak-anak yang mungkin bisa menjadi, nanti yang dijelaskan di selanjutnya nih ya, P2, anak-anak mana yang bisa ikut P2 nanti bisa ditanya di guru asuh. Nah, P2 ini adalah pelajar Pancasila semuanya. Nah, ini adalah anak-anak yang bahasanya itu pilar kebaikan. Iya, pilar kebaikan. Anak-anak yang kita pilih berdasarkan prestasi akademiknya, prestasi non akademiknya, kemudian prestasi hafalan Qurannya, kemudian catatan BK-nya, tidak berkelakuan baik dan sebagainya. Nah, anak-anak yang terpilih itu akan kita ikutkan P2 Semaya. P2 Semaya ini diawali dengan camp dulu. Jadi camp selama 2 hari 1 malam itu kita bawa anak-anak untuk menginap semalam, dan di situ akan dibina karakternya, dibina pribadinya, diberikan wawasan keislaman supaya kepribadian mereka yang sudah soleh dan solehah itu bisa terjaga. Nanti setelah camp mereka juga akan dilantik menjadi anak-anak P2, dan inilah yang pionir kebaikan, di mana mereka menjadi teladan buat teman-temannya, bisa memberikan menularkan kebaikan. Menularkan kebaikan kepada teman-temannya. Nanti setelah itu juga nanti ada berbagai kegiatan mereka, misalnya diskusi dan sebagainya. Intinya mereka akan dibina untuk bisa menjaga kepribadian mereka yang baik. Nah, ini ekstrakurikuler yang ada di Semaya. Ada di bidang olahraga, ada seni, dan juga ada kesehatan ya. Kalau olahraga pertahan, bulu tangkis, basket, kemudian seni ada tarisaman, ada musik, ada melukis, ada desain grafis, videografi. Kita juga PMR. PMR ini kita bekerja sama dengan PMI. Jadi di sini kita memang mencari orang-orang yang ahli di bidangnya untuk bisa mengajarkan anak-anak kami sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Ini memang untuk anak-anak kelas 10 dan 11 yang ikut ekskul, dan ini di luar jam sekolah. Sudah ada jadwalnya masing-masing, sudah ada pelatihnya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada pembinaan intensif. Ini juga sama dengan program yang tadi di bidang kurikulum. Tapi kalau kurikulum itu dia di bidang akademiknya, kalau ini kita untuk mengetuk pintu langit. Iya, mengetuk pintu langitnya dari sini seperti itu. Jadi sudah ikhtiar, belajar dan sebagainya. Dari segi kuliahnya juga kita lakukan pembinaan intensif untuk bisa membantu mereka mencapai kampus impian. Biasanya diawali dengan puasa sunnah dulu. Nanti setelah puasa sunnah, jadi mabit ini kan malam bina iman dan takwa ya. Ada doa bersama juga. Iya, mereka akan menginap 1 malam di sekolah, tapi diawali dengan berpuasa dulu. Jadi datang siang itu dalam keadaan berpuasa, sorenya kita buka bersama, zikir bersama gitu ya. Dan nanti juga ada sholat taubat dan juga sholat tahajud. Dengan harapan ketika mereka sudah melakukan sholat sunnah ini bisa lebih semangat lagi dalam belajar, bisa meminta ampunan diri dari Allah gitu, sehingga dipermudah jalannya. Kita juga ada khatam Al-Quran. Ini intinya di sini adalah kita pengen anak-anak itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena kan kita pengen memberikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan. Jadi selain ikhtiar di dunia juga dengan kuliah. Mungkin itu untuk program kesiswaan. Selanjutnya dari Wakasatgas ya, program sarana. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam program sarana tahun 2024 Baik, program kerja yang pertama adalah menjaga dan merawat informasi sekolah. Ini adalah tugas utama sebagai Wakasatgas, menjaga dan merawat informasi sekolah. Setelah apa yang kita buat dan apa kita sebetulnya itu perlu penjagaan perawatan sehingga usia
barang atau benda yang kita beli ini bisa lebih lama dan bisa lebih awet, serta manfaat dan kegunaannya juga bisa lebih maksimal dan optimal. Kemudian selain itu juga ada kontrol pemakaian tempat, gedung, lapangan sebelum dan suatu pemakaian. Pak, perlu kami beritahu di sini bahwasanya kami bukan hanya SMA saja, tapi ada beberapa unit yang memang kita ada beririsan pemakaian. Jadi setelah kita pakai, misalnya ada kegiatan makan bersama di lapangan besar, itu setelah kita pakai sebelumnya dan sesudahnya kita bersihkan juga. Jadi semuanya itu kita kontrol semua. Pemakaian aula juga seperti itu. Jadi karena ada beberapa yang bersama, maka kita kontrol ini sesudah, ketika, dan setelah pemakaian. Jadi semuanya dalam keadaan kembali seperti semula. Kemudian dokumentasi dan pendataan barang di sekolah, ini adalah tugas tugas kami sebagai Satgas untuk dokumentasi dan pendataan barang tulis. Kemudian ada pengadaan sarana sekolah. Pengadaan sarana sekolah ini sesuai dengan yang dilakukan oleh sekolah kita. Ini alhamdulillah kami sedang membuat, ini Pak di belakang itu sedang membuat tiang basket baru, alhamdulillah. Kemudian seperti pengadaan ruang rapat khusus seperti ini, monitor kegiatan-kegiatan AMBK, kemudian fasilitas seperti AC, proyektor, kemudian ada internet dan sebagainya. Itu pengadaan sarana untuk sekolah yang sesuai dengan kebutuhan kami. Kemudian belanja alat kebutuhan kebersihan sekolah. Ini biasanya kami lakukan di awal tahun semester 1 dan semester 2. Kalaupun dalam perjalanannya ada yang habis atau mungkin ada yang rusak dan sebagainya, itu insya Allah kami juga lalu untuk memperhatikan kebutuhan karena mau tidak mau sekolah Islam itu anak minat, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka dari itu kami upayakan semaksimal mungkin untuk menjaga kebersihan, walaupun dalam perjalanan mungkin masih ada anak-anak yang seperti itu, tapi tetap kami akan memaksimalkan dan akan mengoptimalkan tim-tim kami untuk menjaga kebersihan area-area sekolah kami. Kemudian persiapan tahun ajaran. Sebagai suksesor, semua kegiatan-kegiatan apapun pasti membutuhkan sarana dan prasarana. Alhamdulillah kami di sini banyak timnya, Bapak. Jadi mulai dari tim untuk yang sound, tim untuk kebersihan, tim untuk lapangan dan sebagainya, tim untuk bongkar muat dan sebagainya. Alhamdulillah kami sudah ada timnya dan solid. Insya Allah semuanya mudah-mudahan tetap berjalan dan lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan. Persiapan kelas ini semua kita cek. Jadi kami itu Pak di sini ada persiapan di awal tahun, persiapan harian, dan persiapan setiap kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu harus ada persiapan, dan pagi pun kita juga ada persiapan untuk kelas yang dimulai dari sore sudah dibersihkan, kemudian pagi seperti itu. Kemudian ada perawatan, perbaikan, dan perbaikan sarana. Baik itu perawatan pergantian atau perbaikan ringan, perbaikan sedang, maupun perbaikan yang berat. Adapun kalau perawatan perbaikan dan perbaikan ini sesuai dengan kebutuhan. Apabila memang butuh perawatan, butuh perbaikan, atau memang ini harus diganti, maka itulah akan seperti itu. Kemudian suksesi kegiatan sekolah. Ini kita sebagai suksesor untuk kegiatan apa? Mau itu yang indoor, mau itu outdoor, itu selalu akan kami bantu dengan maksimal, selalu akan kami optimalkan, dan selalu akan kami berikan yang terbaik untuk kesuksesan acara-acara atau kegiatan sekolah. Next, pembagian kelas. Mau tidak mau setiap tahun kita akan bertambah murid, akan keluar murid. Jadi untuk biar dinamis, kelas-kelas ini perlu kita ubah. Perlu kita ubah susunannya, lokasi di mana. Yang kemarin kelas 10 di sini, tahun depan mereka kelas 11 di sini lokasinya. Jadi mereka mendapatkan suasana atau tempat yang baru. Sehingga tidak ada istilah kejenuhan atau kebosanan, oh di kelas-kelas ini saja tidak. Tapi juga kita juga memperhatikan jumlah dan kondisi anak-anak. Kemudian pendataan aset kita sudah ada data-datanya semua. Pertamanan ini seperti Bapak lihat, walaupun minimalis, tapi kami coba taman-taman ini untuk tetap asri gitu Pak. Ya,
Walaupun memang kita punya taman hanya seperti ini, mudah-mudahan nanti bisa kita lebih tingkatkan lagi, kita buat pot dan sebagainya, dan kita buat penghijauan yang lebih rindang lagi sehingga kita bisa lebih nyaman. Karena mau tidak mau semakin hijau sebuah sekolah itu oksigennya semakin banyak dan kita juga semakin lebih enak dalam seharian. Pembelian alat musik tradisional, kita di sini punya studio dan di sini juga kita sudah ada tim guru-guru dan ada tim anak-anak. Dan kita juga Pak sudah pernah konser di luar Pak, ketika acara di Dom itu ya, anak-anak Aulia. Jadi bukan hanya sekedar alat musik yang baru, tapi kita juga ada alat musik tradisional. Ini insya Allah akan kita terus tingkatkan kembali. List peminjaman alat dan barang, kemudian ada pengadaan lemari dan ada beberapa lemari dan etalase terbaru yang ditambahkan, baik itu untuk kelas, baik itu untuk etalase untuk lab, untuk perpus dan lain sebagainya. Kemudian laboratorium IPA, laboratorium komputer, UKS, perpustakaan, dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh sekolah. Perbaikan ringan, sedang, dan berat. Kemudian untuk program kerja kami ada peningkatan ruang ini untuk kebutuhan kami, kemudian penomoran meja dan kursi. Penomoran meja dan kursi khusus untuk di kelas saja Pak. Jadi di kelas itu untuk lebih aman lagi biar anak-anak punya rasa tanggung jawab terhadap meja dan kursinya, tidak dicoret-coret dan sebagainya. Maka kami tahun ini membuat inovasi meja dan kursi diberi nomor dengan sesuai dengan daftar hadirnya masing-masing. Sehingga ketika ada kerusakan, oh biasa ini mereka akan bertanggung jawab. Mereka akan apa yang harus dikerjakan agar kursi atau meja mereka bisa kembali digunakan. Jadi kalau meja kursinya rusak dan sebagainya, mereka bertanggung jawab karena mereka sudah diberi amanat, sudah diberi meja dan kursi yang bagus walaupun tidak baru. Tapi kalau dalam perjalanan ada kerusakan dan sebagainya, adapun kerusakan yang di luar dari kegiatan mereka nanti bisa dilaporkan ke sekolah. Tapi untuk kerusakan atas pemakaian pribadi itu mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian perbaikan rooftop. Kita ada rooftop Pak, tadi ada gambar itu di belakang itu sebagai tempat multifungsi. Ya, bisa untuk pertemuan, bisa untuk kemarin kalau bisa ada kegiatan apapun di situ. Jadi kita untuk yang skala kecil kita bisa di rooftop. Mungkin bisa lihat ke sana. Kemudian penataan laboratorium S dan juga. Kemudian plat nama kelas dan ruangan. Kemudian ada lomba kebersihan dan ini masih dalam proses. Kemudian ada evaluasi rutin. Evaluasi rutin itu adalah evaluasi yang kami laksanakan dengan tim CS dan tim kebun yang ada di sekolah kami. Jadi tidak akan baik sekolah itu tidak akan ini kecuali tanpa adanya evaluasi. Memang di evaluasi ini ada evaluasi pekanan, ada evaluasi bulanan. Kalau pekanan ini untuk masalah yang hari-hari, kalau untuk evaluasi bulanan itu biasanya kami untuk penanganan barang-barang yang rusak. Adapun masalah-masalah yang lainnya bisa ada yang langsung, ada yang bisa kita kerjakan secara langsung, ada juga yang mau kita evaluasi. Karena dari evaluasi ini kami tahu nih kelas mana, daerah mana dan sebagainya yang memerlukan perbaikan atau memerlukan perawatan dan sebagainya. Saya dapat kami sampaikan Pak untuk pagi hari ini. Jazakumullah atas waktunya untuk mendengarkan pemaparan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian terkait dengan profil sekolah kami Pak, baik dalam bentuk video, meskipun video sedikit lebih lama Pak, tapi masih relevan kecuali visi misinya yang ada perubahan maupun ada program baru. Kemudian yang kedua juga sudah disampaikan secara tertulis tadi itu, kami sampaikan mungkin ada beberapa hal mau ditanggapi atau kalau boleh Pak izin karena komitenya udah ada nunggu dari tadi, saya dahulukan ya Pak. Boleh Pak. Jadi mungkin mau menanggapi yang ini dan yang lainnya mungkin
saya mundurkan nggih Pak. Itu sampai wawancara. Nggih, sampai wawancara aja nggih. Jadi mohon izin nanti saya bawa ke sini nggih Pak. Izin dulu. Boleh dipanggil ke komite untuk mereka meluangkan hari ini. Di sini deh. Dia kan kalau deket dia mau ditanya. Oh, sini. Iya. Oh iya. Ah ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Harus diundangnya. Karena kepentingan kan asesor pengen kenalan. Oh iya. Oke. Yang pertama saya sampaikan. Ini saya sampaikan sesuai dengan yang saya sampaikan. Kaisan, iya sama Pak Kapten. Jadi bukan pengurus komite dan wali murid yang bukan pengurus komite. Nah ini ada ibu yang ada wali murid yang bukan komite sama yang komite. Jawab nanti silakan Pak. Nah ini berkaitan dengan Pak semuanya.
Alhamdulillah lagi libur Pak. Biasanya Pak, saya Pak, di sini kan